telah dilakukan kick-off partai laga perdana antara Arema Malang melawan Persija Jakarta dari Stadion Kanjuruhan. Muhammad Noah Alamsyah, Zulkifli Syukur melebar pada Ridwan, dibayangi oleh Leo Saputra dan kembali meninggalkan lapangan permainan. Tampaknya kembali menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Arema Malang. Siap lepaskan sebuah sepak pojok dalam kotak penalti. Ada Bayi Haki Kaizan cukup baik tadi dan tembakan langsung dari Ahmad Bustomi tadi yang masih begitu jauh di atas Mister. Dan mereka kelihatan lebih memenangi lapangan tengah. Mereka lebih jalan dan kita kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ridwan umpan masih dapat dihalau dengan sangat baik oleh rekannya dari tim nasional Singapura yang kini bermain untuk Persija Jakarta, Bayi Haki Kaizan. Reaksi dari pelatih Robert Lene Albert tadi terhadap peluang. Dan kita saksikan Noah Alamsyah yang sudah dijaga dalam kotak penalti. Herman Abanda kembali melakukan penyelamatan. Zulkifli Syukur lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti. Dapat dijangkau dengan sangat baik oleh Muhammad Yasir. Ahmad Bustomi bersiap lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti berbahaya. Dan masih kita lihat kemelut. Apakah yang terjadi? Tampaknya sudah berada dalam penguasaan penuh dari penjaga gawang Muhammad Yasir. Masih ke Melo, sebuah umpan terobosan. Di sana ada Ahmad Bustomi dan sebuah umpan tarik. Walaupun akhirnya Muhammad Yasir dengan cukup gemilang tadi memotong bola. Dan kini kembali Muhammad Fakhrudin melepaskan diri. Noah Alamsyah, Roman Kemelo dapat diantisipasi ataupun diblok tadi oleh Muhammad Yasir. Salim umpan dalam kotak penalti ditinju saja keluar oleh Markus. Roman Kemelo, Muhammad Farudin. Sebuah serangan balik oleh Arema Malang. Masih Muhammad Farudin yang dikejar oleh Farudin Mustafid. Dapat dipatahkan. Lalu Bayi Haki. Ismet Sofyan Persija terus berusaha untuk mencari bentuk permainan mereka. Kepada Musafri kini. Crossing di dalam kotak penalti dan cukup baik Markus untuk menguasai keadaan. 10 kaki. Umpan dari Pierre Nyangka, masih ada Muhammad Yasir yang cukup baik untuk mengantisipasi bola tadi. Sebelum akhirnya dibuang oleh Bambang Pamungkas dan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama yang berjalan dengan tempo yang cukup tinggi. Babak kedua ataupun kick-off telah dilaksanakan. Arema Malang melawan Persija Jakarta dari Stadion Kanjuruhan. Dengan Musafri, masih Musafri lepaskan sebuah crossing dalam kotak penalti. Tendangan salto dari Muhammad Ilham tadi. Ismet Sofyan. Terobosan Agus Indra mulai menghadirkan bahaya tim Persija Jakarta di dalam kotak penalti. Masih Ismet Sofyan berusaha namun lebih cerdik tadi dan lebih kokoh seorang Pierre Nyangka. Kembali Arema melakukan tekanan melalui Roman Kemelo, sangat baik melewati Herman Abanda. Masih Roman Kemelo mendekati kotak penalti. Muhammad Farudin dan gol! Akhirnya tercipta gol pembuka bagi Arema Malang melalui Muhammad Fakhrudin 1-0. Iya, ini sebuah saat yang dinanti-nanti oleh Aremania dan juga Aremanita. Sebuah finishing dari sekian peluang yang sudah terciptakan oleh Arema, baik di babak pertama maupun di awal babak kedua ini. Dan akhirnya Fakhrudin menjawab dengan tuntas. Seperti tadi sempat katakan bahwa dibutuhkan pemain lebih yang berada di kotak penalti. Dan kali ini memang itu sudah terlihat bagaimana second line seperti tadi saya sempat katakan, Fakhrudin, Muhammad Ridwan untuk masuk membantu seorang Noah Alamsyah. Dan dari umpan Roman Kemelo, Fakhrudin akhirnya memberikan kegembiraan kepada publik Kanjuruhan. Ya, diawali dengan satu kesalahan yang sangat fatal dari Banda Herman. Kita lihat begitu jauh posisi dari Kemelo tadi, dia melakukan sliding tackle yang terlepas, luput, sehingga akhirnya begitu gampangnya Kemelo memberikan umpan ke tengah. Kita lihat bagaimana tertariknya gerakan-gerakan pemain Arema itu, Noah Alamsyah yang selalu diperhatikan oleh pemain dari Persija. Namun kita lihat tidak ada satupun yang melihat gerak coming from behind dari Fakhrudin yang mampu melesakkan bola yang begitu gampang. Zulkifli dengan pergerakan dari sayap kanan dan umpan hampir saja menjangkau Noah Alamsyah. Langsung lepaskan bola kembali ke kotak penalti dari Arema. Bambang Pamungkas sekali kontrol dan tembakan yang masih belum sempurna dari seorang Bambang Pamungkas. Karir bagi Persija Jakarta. Muhammad Fakhrudin, Roman Kemelo dengan penguasaan bola di dalam kotak penalti. Dan sebuah tembakan langsung yang masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Muhammad Yasir. Dan hanya menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Arema Malang.
Leo Saputra dengan cukup baik melewati jagaan dan sebuah tembakan langsung dari Agus Indra yang begitu baik. Namun masih terlampau tepat di pelukan dari Marcus Horizon. Iya, cukup baik dari usaha. Agus Indra crossing yang sangat baik tidak dijangkau oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Dan Muhammad Ilham kembali melakukan sebuah kesalahan tidak dengan crossing yang cukup baik. Kepada Muhammad Ridwan mencari rekannya, crossing di dalam kotak penalti. Gary Setianugraha, namun kesigapan dari Yasir akhirnya yang menyelamatkan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, kembali sektor sayap sebelah kiri yang dibombardir pemain-pemain dari Arema. Dan nampak cukup puas, masih hanya unggul dengan 1-0. Ambang untuk meraih kemenangan kedua mereka dalam 11 partai terakhir melawan Persija Jakarta. Arema Malang dalam laga perdana di musim ini di Jarum Indonesia Super League akhirnya sukses untuk memberikan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta melalui gol dari Muhammad Fahrudin. Dan bendera fair play memasuki lapangan dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menunjukkan apapun yang terjadi, fair play adalah yang paling utama dan yang paling tinggi harus dijunjung oleh setiap insan dalam dunia sepak bola. Tidak lupa untuk berfoto bersama. Ini merupakan skuad dari Persija Jakarta musim ini dan inilah dia skuad dari sang juara Arema Indonesia untuk musim ini. Benar-benar menjadi sebuah partai yang dinantikan karena ini merupakan sebuah partai gengsi antara Persija Jakarta dan Arema Indonesia. Di satu pihak, Arema Indonesia berusaha untuk bisa menunjukkan kehebatannya dengan menaklukkan Persija Jakarta di kandangnya sendiri. Dan Persija Jakarta pun berusaha untuk menaklukkan sang juara di kandangnya sore hari ini. Dan inilah dia kick off babak pertama. Berada dalam posisi offside, kita saksikan sebuah jarak tembak yang sangat ideal bagi Esteban Gian ataupun juga Pierre Niangka. Esteban Gian dan kita saksikan sebuah gol. Hanya menaruh bola di pojok gawang dari M. Yasir dan itulah dia Esteban Gian. Iya, sangat berkelas. Kita lihat bagaimana penempatan tendangan yang sangat baik dari seorang Gillen membuat kiper M. Yasir tidak bergerak sama sekali. Memang suatu pembelian yang sangat berhasil. Di putaran kedua bagaimana kita lihat pelatih dari Arema begitu puas dengan gol yang tercipta. Ya, bagaimana kita lihat sebuah kualitas, tunjukkan, skill individu. Hanya tanpa ancang-ancang kita lihat Esteban Gian dengan satu langkah saja. Lihat, luar biasa kekuatan engkel kakinya untuk mendorong bola menikung ke pojok kanan atas gawang dari M. Yasir. Sangat berkelas kita lihat. Cantik sekali gol yang diciptakan oleh Esteban Gian. Justru sebenarnya Leo lah melompat untuk menghindar. Wow, dan masih ada sebuah penyelamatan. Sangat langka sekali melihat stadion utama begitu penuh riuh penonton. Masih ada, ya apa yang terjadi di depan gawang dari Iswan Karim untuk kedua kalinya terjadi kemelut. Noah Lamsyah, wow, sebuah peluang kembali. Dua pemain dan masih ada M. Ridwan kali ini. Langsung saya dibuang bola oleh Mustafiz Fahrudin. Umpan sangat baik Pierre Niangka. Handball kah? Ya, handball. Saya kira harus tetap kepala dingin. Ini bukan pertandingan yang lagi menentukan. Kita lihat, ya, butuhkan ketegasan dari wasit dan Abanda Herman. Sangat contoh yang baik. Oops. Ya. Saya kira keputusan yang tegas dari Oki, apapun persepsinya dan juga pandangannya, sikap berlebihan, emosional, bahkan kita tadi Abanda menanduk kepala dari wasit Oki, bukanlah contoh yang baik. Ya, sebenarnya dari usaha dari Bambang sebagai kapten untuk mengenakan rekan-rekan yang sudah cukup baik. Maksimal, betul. Dan memang kita lihat emosi yang berlebihan dan ditunjukkan oleh pemain-pemain Persija lainnya, termasuk juga Abanda yang memang langsung
melakukan atau berusaha untuk menanduk wajah dari wasit Oki tadi. Ya, sebetulnya tidak terlihat secara tentara apakah terjadi handsball tadi di sana. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Apakah akan menjadi sebuah cerita baru dalam sejarah sepak bola Indonesia di sore hari ini? Kita akan sama-sama saksikan, semua mata melihat apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Sebuah gol kembali, 2-0. Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta. Ya, satu hal yang sangat menarik memang kita lihat Pierre Niangka tidak begitu mengambil agak yang terlalu jauh untuk melakukan tendangan, dan memang dari reaksi dari omongannya tadi memberikan suatu gambaran bahwa dia tidak akan mencetak gol, akan memberikan bola kepada Persija. Dan kita lihat dengan satu langkah mengarahkan bola ke kiri, dan reaksi dari Yasir yang terlambat menurut saya karena bola tidak begitu keras, namun arahnya memang tepat sekali di pojok. Sebuah tabrakan memang terjadi terhadap penyerang Iswan Karim dari salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, wasit Oki Dwi Putra juga sudah berada di tengah lapangan dan bola sudah siap untuk kick off babak kedua. Ya, kick off babak kedua telah dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, partai pamungkas Jarum Indonesia Super League musim ini. Leo Saputra. Ya, siapakah yang mengambil tendangan bebas ini, dan adalah Bambang Pamungkas. Firman Utina kembali dan membentur tiang gawang. Offside Bambang Pamungkas. Oh, ternyata tidak offside. Ya, tidak begitu kelihatan memang tadi umpan yang diberikan oleh Firman Utina dari sudut pandang kita, dan hakim garis tidak mengangkat bendera, sehingga akhirnya begitu gampang tadi Bambang mencetak gol balasan 2-1 bagi tim Persija. Gol yang ke-14 bagi Bambang Pamungkas dalam musim ini. Dan umpan dari Firman Utina. Berusaha melewati Leo Saputra. Masih Amridwan. Masih Amridwan kita saksikan, dan peluang. Dan kita saksikan bagaimana Roman Camelo memperbesar keunggulan Arema Indonesia setelah umpan dari M. Ridwan diselesaikan dengan baik dan tidak bisa diamankan oleh M. Yasir. 3-1 Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, gerakan yang sangat eksplosif, dribble yang sangat baik, dan kecepatan sangat baik. Seorang Ridwan memanjakan Roman Camelo yang juga tidak lepas dari kesalahan dari seorang Leo Pamahu yang ingin melakukan clearance bola. Bola terlepas dari kaki Leo. Kita lihat sini bagaimana umpan kaki kiri, dan ya, Leo salah mengantisipasi, dan akhirnya begitu gampang Roman Camelo mampu menceposkan bola ke gawang M. Yasir untuk yang ketiga kalinya. Dan gol yang ke-14 bagi Roman Camelo di musim ini dan menjadikannya diri sebagai top skor bagi Arema Indonesia musim ini. Ya, kita lihat sebenarnya tidak ada pressure yang begitu kuat dari seorang Camelo yang berdiri di belakang Leo Pamahu, dan Leo memang sedikit terlambat mengantisipasi bola sehingga akhirnya sepakan bolanya melesat ke belakang, tidak mengena. Dan pada akhirnya begitu gampanglah Roman Camelo mencetak gol. Noah Alamsyah kali ini, dan sangat pelan. Sebuah pesta kemenangan bagi Arema Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dilengkapi oleh pemain asing keempat yang mencetak gol bagi Arema Indonesia. Dia adalah Noah Alamsyah. Ya, kembali kita lihat penetrasi sangat bagus dari anak-anak Arema. Umpan yang terukur dan satu sontekan yang pelan dan terarah dari seorang Noah Alamsyah Along mampu menghasilkan gol keempat bagi tim Arema. Baik sekali kita lihat dengan satu ketenangan seorang striker stylish Noah Alamsyah mencetak gol keempat
bagi Arema dan bagi pemain asing ya. Dan ini sekarang bagaimana, apakah kita bisa melihat juga Ridwan mencetak gol kelima bagi tim. Dan akan menjadi lengkap tentunya 5 Betul. pemain asing mencetak gol dengan gelar juara yang sudah ada di tangan. Ada Esteban Jean. Sebuah umpan Dendi Santoso dan Roman Camelo kembali dan gol! Sebuah pesta sempurna bagi Arema Indonesia sang juara Jarum Indonesia Super League di musim ini 5-1. Dan Ya. Roman Camelo mencetak 2 gol menjadikannya menjadi pencetak 15 gol musim ini. Ya, counter yang sangat cepat dari anak Arema. Kembali diawali dari seorang M. Ridwan yang punya kecepatan dribbling yang sangat-sangat baik. Crossing juga sangat baik dan terukur. Kita lihat di sini bagaimana Esteban Gilan memberikan umpan pada Dendi dan Dendi memberikan umpan kepada Roman dengan sekali kontrol. Dan kita lihat sangat sulit dari posisi yang tidak melihat gawang, jarak pandang yang sangat sulit. Kita lihat ini. Pam. Gol kelima tercipta bagi tim Arema. Suatu pembantaian tentunya ini Bung Rendra. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas yang tersaksikan. Bambang Pamungkas cukup kosong dia. Sebuah tendangan dari Bambang Pamungkas yang sudah berhadapan dengan gawang Iswan Karim masih berada di atas Mistar. Bambang Pamungkas, kembali Bambang Pamungkas mencoba untuk bisa menceploskan gol keduanya.